alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimahullah, alhamdulillah pada subuh hari ini Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, nikmat yang tidak terhingga pada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat kemampuan, nikmat kemauan, dan nikmat iman dan Islam. Dengan seluruh nikmat yang Allah berikan, kita diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan tersebut, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai tadi ketika bangun pagi-pagi sebelum subuh dan kemudian kita laksanakan ibadah salat 2 rakaat sebelum subuh dan juga salat subuh, maka insya Allah mudah-mudahan adalah bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah menambah kenikmatan yang telah beliau berikan. Salawat serta salam semoga Allah selalu limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga beliau dan seluruh keturunan beliau sampai akhir zaman, dan kita senantiasa mencintai keluarga beliau dan juga mencintai sunnahnya, dan juga semoga salawat Allah limpahkan juga pada para sahabat, seluruh sahabat, para pengikut beliau, dan juga kita mudah-mudahan bagian dari para pengikut Rasulullah SAW yang senantiasa mencintai sunnahnya dan juga melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Masyaallah muslimin rahimahullah, menurut jadwal pada pagi subuh ini yang mengisi kajian subuh adalah Ustadz Yusuf As-Siddiqi. Beliau adalah ketua Juleha Jawa Barat, juru sembelih halal. Tetapi beberapa hari yang lalu beliau memang rada kurang sehat, dan tadi barusan ya, pas sebelum azan subuh ngirim WA bahwa beliau masih kondisi fisiknya masih belum sehat dan belum memungkinkan untuk hadir. Dan saya sekaligus menyampaikan permohonan maaf beliau karena tidak bisa hadir pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain insyaallah. Karena tema atau kajian pada mula-mula pada subuh ini adalah terkait dengan penyembelihan halal, atau temanya urgensi atau ahamiyah makanan halal dan juga sembelihan halal untuk diterimanya ibadah. Itu tema kajian kita pada pagi ini. Tetapi alhamdulillah ya, ini mau balik tembak, jadi yang namanya kalau super tembak mah biasanya bawaannya juga mungkin kurang bagus, gitu, kurang lancar. Jadi kali itu kadang-kadang sehingga penumpang nanti kadang-kadang suka gegebegan gitunya, sih nabrak sini itu, sehingga aja perlu banyak istighfar. Jadi super tembak biasanya mendekatkan daripada surga karena penumpangnya banyak istighfar. Baik. Saya ingin menyampaikan sedikit ya, karena bukan yang ahlinya. Jadi sebenarnya ada PowerPoint yang sudah disiapkan oleh beliau juga, dan sudah di-share. Jadi saya sudah membacakan apa yang beliau siapkan ya, untuk kajian pada pagi ini. Karena rencananya kita di sini di Masjid Al-A'raf akan membentuk tim juru sembelih halal, sekaligus insya Allah nanti kita langsung praktek. Jadi kalau hanya sekedar teori-teori saja itu gampang, bisa dibaca, bisa dilihat di YouTube-nya video-video penyembelihan. Tapi ketika praktek-praktekan maka kadang-kadang ya badannya kuat, beskal gitunya, tapi begitu melihat darah maka sekarang liur kayak gitu. Atau juga ada yang misalkan sering melihat orang menyembelih tapi pas begitu praktek menyembelihnya rada ngedeg-deg gitu, sehingga kemudian ya kalah tenaga oleh sapi. Dan kita hanya mengandalkan tenaga, tidak mengandalkan ilmu, maka otomatis yang punya tenaga akan menang. Tapi kalau kita menggunakan ilmu ya, menggunakan keahlian yang kita pelajari dalam hal penyembelihan dan juga masalah yang lainnya ketika penanganan hewan, maka insya Allah hewan akan
mudah ditaklukkan, dan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya menundukkan semua makhluk yang ada di bumi ini untuk manusia, untuk kita semuanya. Jadi tentu saja menundukkannya dengan ilmu, ya, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat tentu saja. Maka ketika hewan itu akan disembelih, sekuat apapun dia, sehebat sebesar apapun dia, bahkan sapiling musim yang beratnya seberapa ton gitu ya, insya Allah itu akan mudah ditangani kalau penanganannya cara benar. Jadi tidak akan terjadi hewan itu ngamuk, hewan itu montah, bahkan ayam kabur gitu. Bahkan ketika disembelih baru ngegeresel sudah terluka, ada yang akhirnya kemudian bangun dan lari, ada seperti itu. Ini karena tata caranya yang tidak sesuai dengan syariat. Dan tentu saja di dalam istilah joleha atau juru sembelih halal itu ada 13 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang juru sembelih halal, dan satu diantaranya adalah keserawan, kesejahteraan hewan. Bagaimana ketika kita memperlakukan hewan itu dengan perikehewanan gitu ya. Nah, karena bahkan gitu ya, kita ngabar-ngabar bedog atau memperlihatkan pisau di depan hewan yang akan disembelih saja itu sudah tidak sesuai dengan perikehewanan, karena tidak sesuai dengan keserawan. Karena hewan akan stres melihat senjata, dia tahu, dia melihat temannya disembelih apalagi gitu ya. Dia melihat darah, mencium bau darah saja itu sudah membuat dia stres, dan itu berakibat pada yang lain-lainnya, termasuk juga masalah kualitas dagingnya, ketahanan dagingnya, dan yang lain-lainnya. Karena ketika hewan itu dalam ketakutan, dia mengeluarkan enzim, apa istilahnya ya, lupa lagi. Nah itu nanti kualitas dagingnya akan berpengaruh. Apalagi kemudian ketika menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat, misalnya lupa membaca basmalah atau membaca doa, maka kemudian ini jatuhnya kepada sembelihan yang haram. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, kenapa kita disyariatkan di dalam makan itu mau makan yang halal? Makan itu adalah sesuatu yang mubah. Kita disyariatkan ada syariat ibadah, ada syariat muamalah. Nah, syariat ibadah adalah ya peribadatan, tata cara, sholat, saum, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang biasa kita lakukan, sering kita lakukan. Ada syariatnya, ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan tata caranya serta waktunya pun ditentukan. Seperti misalnya tata cara sholat. Ya, sholat waktunya ditetapkan, sholat wajib ya, sholat fardu. Nah, waktunya ditetapkan, bahkan cara berpakaiannya pun ditetapkan, ya, tidak dibuligir gitu. Nah, jadi menutup aurat, ya. Yang penting tertutup aurat dari pusar sampai mata, lutut ya, sampai lutut untuk laki-laki. Itu syariatnya, fikihnya begitu. Tapi kalau bicara tentang adab, maka tentu saja menutupnya lebih baik dari itu, menggunakan pakaian yang bagus. Bahkan ketika kita masuk masjid diperintahkan untuk khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan-perhiasan kalian setiap kalian masuk masjid. Maka ketika kita sholat, kita menggunakan pakaian yang indah, yang wangi-wangi dan sebagainya seperti itu. Itu adabnya. Nah, kalau syariat secara fikihnya sah, hanya sekedar menutup aurat saja. Buat ibu-ibu juga seperti itu. Ya. Yang penting tertutup auratnya, nah, memperlihatkan wajah dan telapak tangan saja. Nah, apapun yang dipakai silahkan. Yang penting tertutup auratnya. Tapi kemudian ada estetika, ada nilai-nilai keindahan, ada adab dan sebagainya. Kemudian berbagai macam mode gitu ya, mukena atau mungkin busana muslim dan sebagainya. Nah, kalau sholat ibu sholat pakai mukena itu hanya di Indonesia dan di Malaysia ya. Karena di negara-negara lain mereka nggak pernah sholat pakai mukena, karena mereka sudah pakai busana muslimah, sudah tertutup auratnya. Maka ketika sholat ya udah langsung sholat, nggak perlu pakai mukena. Karena di Indonesia rata-rata ibu-ibunya ya pakai kerudung tapi hanya sekedar baru menutup, tapi belum tertutup secara benar, secara rapi dan sebagainya. Seperti itu. Itu syariat berkaitan dengan ibadah. Dan juga ada beberapa yang lainnya seperti ibadah haji juga ditetapkan syariatnya, bahkan itu ditetapkan
seperti wukuf harus di Arafah, tidak boleh di tempat lain. Tapi ada juga ajaran-ajaran tertentu yang kemudian ya mereka sesat lah gitu ya. Mereka menggunakan tempat-tempat lain dianggap sebagai tempat suci selain Mekah, Al-Mukarramah dan Madinah serta Arafah untuk tempat wukuf. Sehingga kemudian ada ibadah hajinya ke mana gitu yang mereka wukufnya di tempat tertentu, bahkan ada yang menganggap makamnya orang yang waliullah, makam orang yang dianggap suci, akhirnya kemudian itu dijadikan sebagai tempat mereka ibadah seperti itu. Nah ini tidak dibenarkan ya. Nah berkaitan dengan muamalah ini sangat luas. Jadi ketika berkaitan dengan ibadah, nah itu semuanya adalah dilarang kecuali yang diperintahkan dan yang dicontohkan. Nah jadi tidak boleh kita membuat-buat tata cara ibadah sendiri. Misalnya tata cara sholatnya, kalau misalkan dia instruktur senam gitu ya, aerobik, nah, ditambah-tambah misalnya. Nah gerakannya kita semuanya adalah ke depan, ke arah depan, ya ruku ke hareup gitu ya, sujud ke depan juga. Nah ke belakangnya nggak ada, bikin gerakan ke belakang itu nggak bisa. Nah jadi tidak boleh seperti itu kalau dalam ibadah. Nah kalau dalam muamalah, nah apapun boleh, ya. Semuanya dibolehkan kecuali ada larangannya. Nah jadi seperti itu. Jadi kebalik, kalau dalam ibadah, tata cara ibadah, nah asalahnya aslinya itu adalah tidak boleh kecuali ada perintah atau contoh. Nah, tetapi dalam muamalah, dalam hubungan kita keseharian, berinteraksi dengan manusia, dengan sesama, dengan kehidupan kita keseharian, nah itu semuanya boleh kecuali ada larangannya. Nah, yang dipelajari adalah tentu saja yang cukup, yang dilarangnya saja. Misalnya makanan-makanan dilarang apa saja, misalkan hurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Nah, cukup itu makanannya, kecuali mungkin nanti ada tambahan-tambahannya gitu ya. Yang dicontohkan atau disampaikan Rasulullah SAW. Tetapi tidak mutlak haramnya. Nah, terkait dengan masalah makanan gitu ya. Nah, makanan juga kita mubah. Ibahah itu satu yang dibolehkan, dibebaskan, terserah mau apapun ya, rasanya seperti apa, makanan jenis apa, kemudian cara memasaknya bagaimana. Yang penting tidak melanggar syariah. Tidak ada unsur-unsur khamar dalam cara memasaknya, dalam menyembelihnya tidak ada cara-cara yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, misalnya bagaimana kalau ada munding yang biasanya di beberapa daerah masih ada kepercayaan kalau misalnya membangun sebuah gedung atau sebuah proyek jembatan atau apapun misalnya, atau yang misalnya kepercayaan di daerah pantai selatan mempercayai adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian nyebakeun hulu munding misalnya. Nah, itu bagaimana disembelihnya dengan cara bismillah. Nah, misalnya ada proyek ya dibangun. Nah, itu harus ditanam kepala kerbau. Nah, kemudian meminta seorang kiai, seorang ustaz, si pimpinan proyek itu untuk menyembelihkan hewan, ya, apakah domba, sapi atau kambing, biasanya munding, kerbau. Kemudian setelah itu dagingnya dibagikan ke masyarakat, sementara kepalanya ditanam, ya, untuk wadal, gitu, diwadalkan. Bagaimana hukumnya? Nah, kalimat dalam Al-Quran adalah wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi sesuatu yang dia binatang itu apapun, makanan apapun, bukan hanya binatang sembelihan ya, sesajen lah gitu ya. Ada biasanya ada makanan-makanan tertentu selain juga kepala kerbau dan sebagainya yang disajikan untuk si mbah gitu ya, mbah jamrong atau siapa gitu ya. Nah, maka makanan itu haram hukumnya karena dia tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi diniatkannya adalah untuk sesajen, untuk juri ya, untuk setan seperti itu. Maka hewan sembelihan apapun, siapapun yang menyembelihnya walaupun dengan mengucapkan bismillah, tetapi ketika kepala kerbaunya, kepala hewan itu
ditanam atau dihanyutkan ke laut segala macam, maka itu statusnya juga hewan sembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ingin menyajikan kepada setan yang dianggap sebagai penguasa wilayah tersebut supaya proyeknya lancar, supaya usahanya lancar dan sebagainya. Kemudian juga misalkan kalau ada sesajen-sesajen bahwa lama di lembur gitu ya, ketika ke sawah atau ke daerah-daerah yang agak angker menurut sebagian orang, nah sebetulnya tidak ada yang angker ya. Nah, itu biasanya ada sesajen, ada makanan tertentu gitu. Itu biasanya orang non da basaker baheula bawang gitu nya diambil itu kita makan. Nah, kita biasa saja makan seperti itu. Maka makanan yang dihidangkan itu adalah makanan-makanan halal, jenisnya makanan halal. Tetapi karena niatnya tidak halal, maka statusnya itu haram. Nah, baheula tuh pikir kadinya dahar gitu. Ketika lewat kuburan ada sesajen di kuburan itu, di sekitar kuburan dimakan saja. Atau ketika ada orang mau hajatan biasanya di goahnya itu atau di kamar ada sesajen macam-macam gitu. Tasok di ada heudayana di dahar ya lebar daripada kujuri mending kurang gitu. Itu juga status makan itu haram. Nah, lalu untuk apa sih kenapa kita memperhatikan makanan kita itu harus halal? Nah, karena ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya itu syariatkan di dalam masalah makanan halal ini. Jelas bahwa larangannya sudah ditentukan ya, bahwa hurimat alaikumul maitah, diharamkan untuk kalian maitah bangkai. Yang misalkan ketika ayam kageleng gitu atau misalnya tertabrak atau apapun lah gitu ya, kelompok-kelompok gitu ya, paeh gitu ya, tidak sempat dipotong, maka itu haram. Jadi dulu saya pernah waktu di Sulawesi Tenggara itu ada munding kejeblos karena lubang, kemudian akhirnya lubang galian. Nah, ternyata kemudian mati. Sudah kita ganti rugi saja, dibayar harga munding itu sabaraha gitu. Terus kata pemiliknya, Pak ini nanti kerbaunya gimana? Ya udah, tolong dikubur aja, dibuang, dikubur supaya tidak jadi masalah gitu. Akhirnya kemudian kalau gitu boleh nggak buat kami? Buat apa Pak? Disembelih. Nanti kita dagingnya dibagi. Wah Pak ini kan bangkai, nggak apa-apa Pak, di sini biasa. Padahal mereka Muslim. Jadi semua seperti itu. Jadi padahal itu sudah mati, sudah jadi bangkai gitu, walaupun masih baru matinya. Nah, kemudian dia potong, akhirnya kemudian dagingnya dibagi-bagi ke masyarakatnya seperti itu. Ini karena ketidakfahaman mereka gitu ya. Nah, maitat waddam dan darah. Darah yang seperti apa yang diharamkan? Darah yang mengalir misalnya ketika binatang disembelih, ngalir darahnya, nah ditampung dijadikan marusnya. Akhirnya itu ayeuna bagelama sok aya dagang marus gitu. Dan ninggalin lagi geuleuh gitu. Banyak teman-teman tuh sok beli perkara itu. Ninggalin lagi geuleuh. Nah, memang bentuknya seperti hati. Karena hati itu juga termasuk darah yang dihalalkan. Hati dan limpa juga itu kan adalah termasuk darah yang dihalalkan. Nah, tapi beda dengan darah yang asli. Nah, seperti itu, darah yang ngalir. Atau misalkan kebiasaan orang-orang di Arab atau di gudul pasir ketika mereka kehausan, di tengah padang pasir panas, tidak ada air, mereka kehausan, daripada mereka mati aja, mereka tusuk si binatang itu mengalirkan darah dan diminum darahnya. Itu juga termasuk yang haram. Nah, kalau misalkan ada darah ketika sudah motong darah, motong hewan, misalkan kurban ya. Nah, di daging itu pasti ada yang nempel-nempel ya. Nah, darah yang nempelnya sudah dicuci, kalau sudah dicuci masih ada kene sisa gitu. Nah, itu darah yang dimaafkan seperti itu. Kalau misalkan sudah berusaha untuk dicuci, sudah dibersihkan, nah masih ada yang nempel misalnya ketika dimasak, nah itu yang dimaafkan. Dan kemudian juga darah itu termasuk najis. Lalu bagaimana ketika kita sholat? Nah, misalkan biasa dalam hewan kurban itu kan bobolok aku getih kayak gitu. Nah, untuk darah yang seperti itu dimaafkan. Jadi tidak termasuk najis, maka sah sholat
ketika kita misalkan panitia hewan kurban, di pakaiannya, di celana itu di sebagian mungkin di tangannya yang ada tersisa ada darah, itu boleh sah salatnya. Itu tidak termasuk dalam najis, karena itu masih dimaafkan termasuknya. Baik, seperti itu. Walahmul khinzir, dan daging babi. Daging babi ini bukan hanya dagingnya, tapi juga seluruh bagian dari babi itu, ya, itu haram. Nah, dan itu haramnya mutlak. Jadi kalau misalnya alasannya hanya karena ayat cacing pita, itu bisa diolah dengan berbagai macam teknologi pengolahan, cara memasaknya sehingga cacing pitanya, telur-telurnya mati, itu bisa. Tetapi tetap tidak akan mengubah status daging babi itu menjadi halal, tetap haram. Nah, daging babi dan seluruh tubuh babi itu dan seluruh olahannya, ya, seluruh olahan dari babi itu apapun bentuknya, misalkan dari bulunya dijadikan sikat gigi, atau misalkan dari jadi tulangnya jadi saringan apa gitu ya, makanan tertentu, misalkan air segala macam, itu mempengaruhi. Nah, sekalipun mungkin tidak si air itu atau makanan yang diproses melalui benda-benda dari benda-benda zat-zat tadi, misalkan tidak mengubah rasa, tidak mengubah bau, tidak mengubah apapun, tapi tetap karena sarana yang digunakannya dari sesuatu yang haram, maka juga haram sifatnya. Nah, itu untuk makanan yang diharamkan. Kemudian juga wa uhilla li ghairillahi bih, segala sesuatu yang dihidangkan, disajikan. Kalau binatang berarti dipotong, disembelih, sekalipun disembelihnya dengan baca doa, baca bismillah, tapi ketika itu diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya juga itu haram. Nah, seperti itu. Nah, ini betul-betul kenapa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan ini, dan supaya kita juga memperhatikan masalah makanan, ya. Nah, biasanya ketika di rumah makan suka ada makanan halal gitu ya, yang menjualnya bukan orang muslim. Nah, yang dimaksud makanan halal di situ adalah zatnya bukan dari babi atau binatang-binatang yang haram. Nah, bisa jadi di situ misalkan ya, di restoran-restoran yang non muslim, atau mungkin di negara-negara yang mayoritas non muslim gitu, ada dihidangkan mungkin makanan halal, misalkan itu dari binatang sapi atau ayam atau binatang lainnya yang memang secara fisiknya itu dibolehkan. Jadi yang maksud dengan halal untuk menurut mereka itu adalah bukan babi. Jadi ada daging sapi, daging ayam dan sebagainya. Tetapi prosesnya harus diperhatikan juga. Karena halal itu bukan halal zatnya, bukan halal fisiknya, ya, benda yang dimakannya, tapi juga proses untuk memperoleh makanan tersebut. Misalnya ya, hewan sembelihan gitu ya. Nah, sapi itu secara fisik, secara zatnya adalah makanan binatang yang boleh dimakan, ayam dan yang lain-lainnya. Tetapi ketika prosesnya tidak sesuai syariat, prosesnya tidak halal, maka statusnya jatuhnya pada haram. Ya, jadi bangkai lah. Kalau misalkan ini ada beberapa video ya, yang di share. Karena tidak ada kesiapan untuk menampilkan video. Nah, itu di orang-orang non muslim ketika mereka membunuh binatang, ya, sapi atau yang lain-lainnya, itu bukan dengan mengalirkan darah di leher. Nah, itu sebenarnya luar biasa syariat Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan itu. Nah, itu mereka ada yang dipukul kepalanya pakai martil gitu, sampai akhirnya kemudian dia mati. Jadi digebugah gitu tah nubika paehna. Akhirnya kemudian baru dipotong-potong. Nah, itu kan darahnya tidak ngalir. Darahnya masih ada tertinggal di dalam daging. Darahnya dan semuanya ya jelas matinya bukan disembelih dan tidak mengucapkan basmalah. Bismillah ya Allah Akbar, seperti itu. Nah, walaupun memang ada syariat bahwa dihalalkan sembelihan oleh ahli kitab. Nah, misalkan ahli kitab itu adalah orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, ya, itu ahli kitab. Tetapi sekarang ahli kitab itu yang mana kan nggak tahu, kita ngejelas. Ya.
Nah, jadi kita harus yakinkan bahwa makanan yang kita makan, ibu-ibu ketika membeli daging ayam itu pastikan bahwa ayamnya disembelih secara syariat. Gitu. Jangan sampai kemudian kadang-kadang ayam syukur dituris sedikit saja dilukai dan kemudian matinya bukan karena disembelih, tapi karena dimasukkan ke dalam cai panas gitu ya. Sudah disiapkan drum isi cai panas, cuma di gores sedikit, keluar darah sedikit, kemudian langsung melemparkan ke air panas, matinya karena air panas bukan karena disembelih. Nah, itu juga haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk hal seperti ini karena Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Kullu lahmin, setiap daging nabata minal haram, yang tumbuh, yang terbentuk dari sesuatu yang haram. Nah, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama baginya. Nah, jadi kalau ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, apapun bentuknya, nah kemudian menjadi daging, menjadi darah, menjadi tulang, menjadi rambut, menjadi kulit, dan semua nempel di dalam tubuh kita, maka berarti tubuh kita ini terbuat dari makanan haram, maka neraka lebih utama, lebih cocok untuk daging seperti itu. Naudzubillah. Maka kita pastikan makanan yang kita makan, yang kita konsumsi adalah makanan yang betul-betul jelas halalnya. Nah, termasuk dalam hal ini terutama adalah masalah penyembelihan. Nah, ini masalah ayam ya, ini juga krusial. Karena kita tidak tahu, kita beli di pasar, kita beli di pedagang ayam. Nah, maka biasanya saya kalau beli daging ayam itu kepada teman yang benar-benar dekat dan dia ahli ibadah, maka dia biasanya membeli ayam itu walaupun ke bandar, dia selektif, tidak asal membeli. Dia tidak membeli sembarangan. Dia sudah punya jaringannya, dia sudah punya jalurnya. Dia beli ke bandar yang sudah sembelihan hewan itu ayam. Nah, itu proses penyembelihannya sesuai dengan syariat. Tapi kalau misalnya kita asal beli saja, ya Allah alam. Lalu bagaimana untuk menghindari seperti itu ya? Kalau itu memang tidak bisa dihindari, darurat, ya udah kita baca Bismillah sajalah ketika kita memakannya, insya Allah itu dimaafkan. Tapi kalau kita masih bisa usahakanlah kita mencari yang sembelihannya betul-betul terjamin kehalalannya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kenapa sih kok doa kita nggak diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian maka para ulama salafus saleh mereka menasihati, perhatikanlah makanan kalian. Mungkin ada makanan kalian yang bahkan bukan haram tapi syubhat, ragu-ragu, diragukan kehalalannya, itu mungkin penyebab tertahannya doa. Sehingga kemudian akhirnya kenapa kita sudah berdoa, sudah sering bermunajat, sholat tahajud, sholat berbagai macam usaha dilakukan, nah, tapi ternyata masih belum dikabulkan juga. Nah, sebetulnya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, doa kita itu menghapus dosa karena makan makanan yang tidak jelas tadi. Ya. Jadi dalam bentuk itu, sehingga hanya kemudian lamun tema kita mencuci pakai air kotor lah gitu, anggap air kotor, bersih-bersih. Nah, karena usaha kita itu hanya sekedar untuk ya mengotori apa yang sudah ada, seperti itu. Kemudian juga bahwa ketika kita misalnya memakan sesuatu yang syubhat, dulu pernah diajak oleh kawan gitu ya. Nah, sahabat di rumah makan, kita nggak tahu ya, pokoknya ini insya Allah halal kan gitu. Dan ternyata ketika sudah makan, sudah beres segala macam kayak gitu, nah pas mau keluar, sudah keluar sebenarnya, sudah di luar gitu. Nah, ada pelayan yang dia ikhlas gitu ya, luar biasa, jujur. Dia datang, Pak, anu tadi teh sama itu teh aya kecampuran rum tenon, anu wangi, baunya aromanya wangi lah gitu. Ya
mengandung alkohol gitu. Memang tidak banyak, kadarnya cuma sedikit dalam prosesnya. Jadi tidak dicampur sebetulnya. Dalam proses penggorengannya itu kan aya domba belum itu ya. Di penggorengan teh seuneuna teh kan ngabebelah dina penggorengan. Nah, kalau tidak ada rum atau tidak ada jenis alkohol itu tidak nyala. Nah, dipakai itu emang kebakar habis katanya. Kebakar habis tapi masih ada residunya kan di makanannya teh. Astagfirullahaladzim, orang terapal. Nah, ini harusnya kemudian doa imam istighfar serta seumur hidup. Jadi kudu istighfarnya bukan 1000 kali, seumur hidup kudu istighfar. Kenapa? Ada makanan yang subhat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di hari tahu moal deui ngedeukeutan Ramadan eta. Nah, karena ketidakfahaman tadi, karena ketidaktahuan itu insya Allah itu dimaafkan. Tapi ketika misalkan tak ngeunah cenah hadinya deui itu salah, dosa. Baik. Itu. Nah, ini berkaitan dengan kenapa pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang halal dan juga terkait dengan penyembelihan. Nah, untuk yang menyembelih ya, penyembelihnya itu otomatis juga dia kalau kita ingin makanan kita jelas-jelas halalnya, yang menyembelih juga insya Allah orang yang tidak meninggalkan syariat Islam, dalam hal ini tidak meninggalkan sholat. Minimalnya sholat dilakukan, dia rajin sholat, tidak pernah ditinggalkan. Kenapa? Ini berkaitan dengan masalah kehalalannya juga. Walaupun dia muslim, ya, dia muslim, tapi kalau dia meninggalkan sholat, bahkan di dalam SKKNI standar kerja Indonesia lah, ya, jadi kerja secara nasional Indonesia, jadi SNI. Nah, itu dalam kompetensi penyembelihan. Ya, yang pertama itu adalah bahwa si penyembelih itu melaksanakan syariat Islam, seperti itu. Nah, dan itu pula kemudian dulu pernah ada ketika dibentuk organisasi juru sembelih halal di Indonesia di daerah wilayah Jawa Timur lah, gitu. Jawa Timur, saya lupa nama kotanya. Itu mau dibentuk di sana karena di sana sudah ada RPH, tapi di sana belum ada organisasinya dan para ustadz di sana tidak bisa menyembelih. Para ustadz, para ulama yang paham tentang agama tidak punya kemampuan skill untuk menyembelih, sementara yang ahli dalam menyembelihan itu adalah di sana hanya orang tatoan gitu, bertato. Dia mungkin karena jagger biasa menjit jelma, menjit hewan. Nah, akhirnya kemudian ya udah nggak apa-apa, tatoan oke, yang penting dia sholat aja. Pastikan bahwa dia sholat. Akhirnya kemudian didakwahi gitu, akhirnya kemudian alhamdulillah. Jadi dengan dakwah ini sembelih halal gitu, anu tadina tar sholat karena dia profesinya sebagai jagal kerja di RPH, alhamdulillah akhirnya Allah berikan hidayah dan dia rajin sholat. Nah, dan kemudian juga para ustadz, para ulama yang paham tentang ilmu agama, tentang syariat juga akhirnya kemudian belajar bagaimana cara menyembelih secara benar sesuai dengan syariat. Dan ini juga alhamdulillah kita sudah menyebar di seluruh Indonesia dan bahkan di negara-negara New Zealand dan juga Australia itu sangat ketat dalam masalah sertifikasi halal hewan sembelihan. Bahkan Australia dan New Zealand itu bukan negara muslim, bukan negara muslim, tetapi mereka sangat ketat dalam sertifikasi halal hewan yang mereka sembelih. Nah, seperti mereka kan komunitas utama ekspornya adalah sapi, ya, daging sapi. Nah, itu harus sembelih halal dan itu harus diawasi betul-betul sangat ketat. Nah, karena mereka mengekspornya, menjualnya ke negara-negara muslim, bukan negara-negara Arab, bukan negara-negara Timur Tengah dan sebagainya, maka itu betul-betul dijaga kehalalannya. Sementara di Indonesia yang mayoritas muslim, ini pengawasan dari lembaga terkait, ya, instansi terkait ini sangat lemah, terutama ketika di pasar-pasar, terutama dalam masalah sembelihan ayam, ya, daging ayam. Kalau biasa di RPH itu ada ketentuannya, ada aturannya dan ada yang mengawasinya. Sementara ketika di pasar ya seperti itu. Nah, ini kenapa pentingnya kita mengkonsumsi makanan dan terutama sembelihan secara halal. Maka nanti untuk proses dan juga teknis dalam masa penyembelihannya ini yang ilmunya masih anyar keneh, hadut keneh. Pak Agus Wardiman kemarin beberapa hari lalu sebelum Idul Adha sudah mengikuti
pelatihan jurus sembelih halal langsung oleh ketua jurus sembelih halal yang pada hari ini masih sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Subhanahu wa taala. Mangga Pak Gus badai ngalajengkeun tentang proses, langsung praktek saja. Nanti insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan praktek penyembelihan yang menjadi objek sembelihannya adalah domba ya. Jadi di masjid kita di Al-A'raf itu sekarang ada program secara rutin kita pelatihan penyembelihan hewan ya. Sehingga nanti kita terbentuk juleha juru sembelih halal di masjid ini. Jadi nanti yang punya keahlian menyembelih bukan 1-2 orang saja, tapi insya Allah lebih banyak lagi sehingga bisa kalau yang lain berhalangan nanti bisa yang lain melakukannya. Dan juga bukan hanya sekedar menyembelihnya, tapi juga proses pasca sembelihan seperti mengulitinya, melepaskan kepala dari badannya juga. Jadi tidak dengan cara kasar, kampak atau bedak yang padat gitu yang gede. Semuanya cukup pakai pisau yang kecil saja, putuskan urat-uratnya itu bisa lepas. Karena ini paling di bawah jakun itu tulang leher paling lemah gitu. Nah itu gampang dilepasnya, jadi tidak dengan cara yang kasar. Itu juga penanganan keserawan walaupun dia sudah mati tetap ditangani secara benar juga. Nah seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengulitinya? Kenapa sok daging domba bau gitu ya? Sebab cara penanganannya secara salah. Nyekal kulit, nyekal daging, akhirnya dagingnya bau kulit semuanya. Jadi dagingnya akhirnya bau. Nah kemudian juga cara penanganan dagingnya digolerkan, basah kan itu masih ada darah yang menempel di daging itu. Ketika itu ditumpuk-tumpuk daging ngagoler gitu, akhirnya kan basah, terendam, terutama yang paling bawah, otomatis itu juga akan mengurangi kualitas daging dan daya tahan daging. Nah, sebenarnya menyimpan daging itu kalau tidak ada freezer itu digantung bisa 24 jam tahan. Ya, tidak bau. Ya, dan bagus daging kualitasnya karena digantung sehingga akhirnya dia cairan yang tersisa di dalam daging itu akan jatuh, mengalir sehingga dagingnya kering. Nah, seperti itu penanganan secara benar pasca sembelihan, cara nyisitnya, cara melepas daging dari tulangnya, dan kemudian sampai pengemasan sampai pendistribusian ini ada manajemennya, ada pengaturannya dan secara jelas. Dan kemudian kenapa bahan-bahan misalkan alas itu harus seperti apa, dan bahkan kalau menurut standar ya, menurut standar tata cara pelaksanaan ibadah kurban di kita dalam sembelihannya insya Allah sudah sesuai sembelihannya, cuma penanganan hewan kurbannya kemudian penanganan pasca penyembelihannya itu masih jauh dari standar kesehatan dan juga standar apalagi kalau SND ya. Nah, jadi kalau dulu asesor yang mengetes saya itu melihat proses di sini itu sertifikasi saya bukan dicabut. Kenapa? Ini tidak sesuai dengan standarnya. Dulu waktu dites itu benar-benar sesuai dengan standarnya, betul-betul bersih, betul-betul sesuai dengan alur dari hewan yang masih hidup sampai dikemas itu udah sesuai gitu ya. Nah begitu prakteknya si gaki sekarang dibatalkan deh sertifikatnya itu cabut deh, sok baik cabut sertifikatnya kayak dapat ayah gitu, seperti itu. Dan sertifikasi itu juga memang mahal juga. Dulu tahun separahnya udah lama sekali itu 3 juta untuk sertifikasi itu. Nah, kalau sekarang Allah berapa? Nah itu penting sekali insya Allah. Sebenarnya sertifikasi itu hanya untuk kalau yang kerja di RPH atau kerjaan memang profesinya sebagai penyembelih. Tapi kalau orang mencit jangan setahun sekali mah ya cukuplah. Tapi itu untuk sertifikasi itu sebenarnya untuk dakwahnya. Jadi ketika kita membicarakan kepada masyarakat, kita merasa pede lah gitunya bahwa saya punya sertifikat dan masyarakat juga lebih percaya insya Allah. Dan orang mah biasanya lebih percaya pada seperti itu bukan pada keahlian. Allah misalnya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi, dan jika ada kekeliruan, kesalahan itu adalah kesalahan saya pribadi, dan jika yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan insya Allah untuk kajian jihad kedepannya kita akan usahakan
sebaik mungkin, persiapan sebaik mungkin, karena ya ini juga sebenarnya qadarullah gitu ya. Karena beliau Ustadz Yusuf ini ketua Juru Sembelih Halal Jawa Barat, beliau sudah menyanggupi dan insya Allah siap, tapi ternyata qadarullah bahwa beliau masih belum fit gitu ya, dan belum siap untuk tank motor sebelum subuh, dan kebetulan anaknya semuanya masih kecil-kecil, yang laki-laki juga masih kecil, jadi tidak ada yang ngantor. Akhirnya kemudian beliau tadi pas azan nge-WA, mohon maaf untuk tidak bisa hadir pada kesempatan ini, dan insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain beliau bisa menyempatkan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita sampaikan, dan kehadiran Bapak Ibu semuanya di majelis ini menjadi wasilah buat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita taqarrub ila Allah, dan mudah-mudahan ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah membalas kita dengan amal yang lebih baik, dengan pahala yang lebih baik, dan juga mengumpulkan kita nanti di surga Jannatul Naim insyaallah. Tutup ya? Atau ayat patarosan enggak? Maka kepada para jamaah, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang mengetahui tentang kehalalan dari hewan penggilingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sederhana saja Pak. Selama ini kan jurus kuliah itu ditangani oleh laki-laki. Nah, jika pada suatu saat kita berada jika suatu saat ada seorang perempuan yang harus tahan, ada nggak ketentuannya bahwa penyembelihan terus perempuan juga boleh? Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Enggak, Ustaz Yusuf menawi dengan motor sengawaler. Baik, sebetulnya tidak ada ketentuan bahwa yang menyembelih itu adalah laki-laki. Tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan. Bahwa dia adalah seorang muslim, tentu saja muslimah di dalamnya gitu ya. Dan kemudian dia faham tentang syariat penyembelihan, dan kemudian ketika menyembelih mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, cukup itu ya. Jadi syariatnya demikian, sederhana sekali. Hanya saja kemudian ada turunannya, karena memang yang disembelihnya hewannya sangat besar, kemudian penanganannya susah dan sebagainya. Kemudian tenaga laki-laki biasanya lebih kuat gitu biasanya. Walaupun kalau perempuan ternyata memiliki tenaga yang lebih kuat, silakan. Dan mereka biasanya kadang-kadang sok ketegaan lah gitu. Aduh, jadi rek masjid teh bari beureum gitu. Karena takut melihat darah, padahal sebetulnya itu sehari-hari berkaitan dengan darah. Nah, jadi tidak ada syariat ya yang mengatakan atau menjelaskan bahwa juru sembelih itu, yang menyembelih itu adalah harus laki-laki. Boleh perempuan juga. Ya. Tidak harus akil balik. Yang tamyiz, ya orang yang mumayyiz, yang bisa membedakan benar dan salah. Misalnya kalau sholat, misalkan ya kan anak 7 tahun juga dia sudah pintar sholatnya, sudah benar tata caranya, sudah terheri kayak gitu. Jadi misalkan mana yang boleh, yang tidak, yang halal, yang tidak juga boleh. Sebagian juga ketika imam sholat ya, ketika imam sholat anak tamyiz yang belum akil balik itu boleh mengimami. Nah, termasuk juga dalam menyembelih hewan kurban. Nah, kalau laki-laki atau perempuan juga sama, ya. Jadi statusnya. Bahkan ada beberapa orang sahabat gitu ya, ketika misalnya dia ingin menjamu tamu, terutama biasanya kalau beliau untuk kedatangan Rasulullah SAW ke rumahnya, itu menyuruh keluarganya dan istrinya untuk menyembelih ingon-ingonnya gitu, misalkan domba atau apa gitu. Itu biasanya yang ngurus adalah perempuan gitu kan, istrinya. Sementara laki-laki itu dia langsung menemui Rasulullah ya, karena tidak mungkin Rasulullah datang bertamu ke rumahnya, untuk Rasulullah ditinggal heula, dikatun heula bade muncit domba. Dia
Karena itu sebuah kehormatan, kebanggaan buat mereka, rumahnya didatangi Rasulullah, tidak mungkin ditinggalkan Rasulullah SAW. Maka kemudian dia menghadap Rasulullah, menemui Rasulullah, mengajak berbicara dengan Rasulullah, dan sementara untuk menyembelih hewannya itu dia suruh keluarganya, dan biasanya ya istrinya, karena anaknya mungkin masih kecil. Kalau istri, anak-anak yang sudah besar biasanya sudah mandiri, seperti itu. Jadi tidak ada keharusan untuk harus laki-laki. Yang penting dia faham tentang tata cara pelaksanaan kurban, dan kemudian Rasulullah SAW hanya memerintahkan ihsanlah, berbuat ihsanlah, lupa hadisnya, dalam segala hal, ya. dalam segala hal, termasuk dalam menyembelih. Maka ketika menyembelih, maka ihsanlah dalam menyembelih, dan kemudian tajamkan pisaunya. Jadi perintahnya itu tajamkan pisaunya sehingga si hewan kurban tidak menderita kesakitan, karena dia bahkan ada video ya, tampilkan itu suku peso luka gitu ya, masih canter akhirnya sudah terluka, ganti pesona di si gambaran gaji ya, terus gitunya ganti itu pesona sama barangkali. Nah ini menyiksa hewan. Walaupun secara sembelihan sebetulnya sah insyaallah, asal terputus 3 saluran. Ya, saluran nafas, saluran makanan, dan urat nadi, darah gitu ya, kiri kanan, nah, seperti itu. Atau bahkan ada yang masyarakat cukup 2, saluran darah dan saluran nafas. Karena saluran makanan kalaupun tidak terputus juga itu masih dibolehkan, gitu ya. Cukup 2. Tapi yang paling aman adalah 3 saluran itu, darah, nafas, dan saluran makanan. Itu pastikan terputus. Tidak harus sampai lebih kadi gitu, yang penting kadang-kadang ada yang cukup digores gitu ya. Seperti kalau menyembelih unta, itu tidak digolerkan seperti menyembelih sapi atau domba. Dia dibiarkan berdiri, dan dia bukan, kalau sembelih itu dzibah itu menyembelih sembelihan. Tapi kalau sapi, unta itu bukan dzibah. Nah, kalau nahar itu ditusuk bagian bawah lehernya itu ya, dekat dengan badan, karena itu yang paling lemah di situ. Ditusuk keluar gitu ya, dari dalam tusuk gini terus keluar gitu. Yang penting 3 saluran itu terputus, dan di si untanya berdiri, ditusuk gitu ke lehernya, nah langsung putus. Nah itu cara penyembelihan unta seperti itu. Jadi tidak berbeda dengan sapi. Seperti Allah alam misal. Cakap ininya pas tabu genap langkung. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, insyaallah. Maka kita tutup saja dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند اللسان. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung mencatat sajian. Ayo orang sarapan di luar, bari ngopi, ayah kopi.